Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah masih segar ini pagi-pagi seperti ini? Masih, oke. Kalau masih segar, Ibu mau tanya sekarang yang gak hadir siapa? Davina, Fabian, sama? Udah, itu aja. Oke. Jadi, hari ini Ibu akan belajar ini, tetapi sebelum memulai pembelajaran, kita doakan juga teman-temannya yang misalkan sakit, cepat sembuh. Sekarang boleh doa di dalam hati dipimpin sama KM dulu, boleh? Kita belajar, alangkah baiknya kita mendoakan teman kita yang sakit terlebih dahulu dan kita berdoa untuk diri kita sendiri juga. Berdoa sendiri-sendiri dimulai di dalam hati. Amin. Berdoa selesai. Aku mau memulai pembelajaran, tetapi dengan kuis terlebih dahulu. Perhatiin semuanya. Pakaian adat dari mana ini yang ada di gambar? Dari mana? Bali. Kita cobain ya. Benar. Tepuk tangan semuanya. Sekarang yang kelima, terakhir. Tari pendet berasal dari... Kita cek. Jawabannya benar. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kalian berarti udah tahu keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak dampak atau faktor penyebab dari keragaman tersebut? Ada yang tahu? Perbedaan apa? Perbedaan pendapat. Oke, terima kasih. Fauzan? Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami apa itu keragaman budaya, bentuk-bentuknya, terus menjelaskan faktor penyebabnya, sama menunjukkan sikap menghargai keberagaman sehari-hari di lingkungan kelas kalian, kayak gitu. Lingkungan paling kecil. Mau tanya sama kalian, menurut kalian penting nggak buat kita ngerti budaya orang lain? Menurut saya itu tuh penting untuk mengetahui budaya orang lain supaya kita dapat mentoleransi dan memahami apa saja budaya yang ada di dalam Indonesia. Oke, terima kasih Fauzan. Boleh tepuk tangan teman-temannya. Teman sosial budaya itu perbedaan dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, adat, dan budaya. Pertama, pengaruh isolasi geografis. Dapat kalian lihat nih. Ini peta apa ini? Peta Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan yang dipisah-pisah oleh laut. Itu yang namanya isolasi geografis secara alami. Jadi zaman dulu tuh mereka itu nggak bisa terbang kayak kalian sekarang naik pesawat atau naik apa, karena adanya keterbatasan transportasi. Minimnya interaksi sosial antara masyarakat di Pulau Jawa sama di Pulau Kalimantan. Sehingga mereka membentuk kebudayaannya sendiri. Mereka bikin bahasa daerahnya sendiri. Mereka bikin rumah adatnya sendiri tanpa terpengaruh oleh interaksi sosial. Kayak gitu. Itu namanya pengaruh isolasi geografis. Tapi keberagaman ini itu dapat menimbulkan etnosentrisme. Etnosentrisme itu kesukuan. Selanjutnya pengaruh iklim.
Pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Jadi, karena iklimnya berbeda antara di Jawa Barat sama di Nusa Tenggara atau yang pulau yang di sebelahnya Bali, jadi baju adatnya tuh beda. Nih, ini tuh di Papua pegunungan. Dia baju adatnya tertutup gak? Tertutup kan? Pakai apa sih? Pakai rajutan. Tapi di Nusa Tenggara yang di pinggir pantai itu kebuka. Karena apa? Karena menyesuaikan dengan iklimnya. Gak mungkin dia di pesisir pantai tapi baju adatnya tuh sangat tertutup kayak gitu. Nah, itu mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Terus makanannya nih, makanan di ini di Bali sama ini itu di Malang. Di Surabaya. Di Malang itu kan dingin ya. Dia pasti makannya rawon yang berkuah, yang panas. Sedangkan di Bali itu dia makannya ini sate lilit yang ada sambal matahnya, pedas, seger, gak berkuah. Nah, itu perbedaan yang menyebabkan makanan daerah itu berbeda. Terus ada ini, rumah suku adat di Baduy juga dipengaruhi oleh iklim. Rumah suku adat Baduy itu dia selalu menghadap ke cahaya matahari timbul atau terbit kayak gitu. Ini contohnya. Ketiga, ada pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia itu ada di selat apa ini? Selat Malaka. Selat Malaka. Jadi, orang-orang dari Eropa itu kalau misalkan mau ke arah bawah, itu harus ngelewatin dulu sini. Masuk dulu ke Selat Malaka. Jadi, Indonesia itu mendapatkan pengaruh kebudayaan dari luar negeri juga. Contohnya ini. Ini kira-kira akulturasi apa? Apa? Cina sama Islam. Yang paling terdekat dari tempat kalian? Gedung Sate, kira-kira akulturasi budaya mana? Apa? Belanda. Benar. Jadi, pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya juga berpengaruh. Kayak gitu. Jadi, budaya di Indonesia itu tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi masyarakat Jawa dan Sunda, masyarakat Jawa dan Batak, tetapi ada misalkan masyarakat Sunda dan Belanda, terus masyarakat Islam dan Cina, karena kedatangan para pedagang yang lewat ke Selat Malaka untuk berdagang kayak gitu. Untuk keragaman sosial budaya itu ada suku bangsa. Suku bangsa yang paling terkenal banyak di Jawa Barat itu suku apa? Suku Sunda. Terus ada suku Jawa juga banyak. Kalau suku Bugis di mana? Suku Bugis di mana, yo? Suku Bugis Sulawesi, benar, di Sulawesi. Kalau suku Batak banyaknya di mana? Di Sumatera, betul. Oh iya, kalau ini dari gambar yang ditunjukin ini baju adat mana? Jawa. Yang itu, yang belakang sini? Sunda. Ini Betawi. Keragaman agama di Indonesia. Ibu mau kalian minta sebutin keragaman agama di Indonesia ada berapa aja? Konghucu. Dengerin, dulu Konghucu itu tidak termasuk agama, tetapi pas zamannya Gus Dur, Presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid, itu Konghucu ditetapkan sebagai agama resmi di Indonesia, kayak gitu. Keragaman adat dan adat istiadat. Ada yang tahu nggak ini adat istiadat apa? Rambu Solo. Rambu Solo itu sama kayak ngaben. Dia sama-sama upacara kematian, kayak gitu. Kalau Rambu Solo itu, misalkan nih, kalian punya nenek,
Tapi nenek kalian itu anaknya 10. Tapi di 10 itu tuh belum punya uang, misalkan dananya itu 1 M, belum terkumpul 1 M. Jadi ya udah neneknya diawetkan dulu selama misalkan 5 tahun. Ya udah 5 tahun masih digantiin baju dan lain-lain karena dianggap kalau belum diupacarain itu belum dianggap mati. Ngerti nggak? Ngerti kan? Nah kayak gitu. Kalau di ngaben juga semakin meriah ngabennya, semakin itu termasuk orang yang kaya. Kayak gitu. Terus ini sekatenan itu adanya di Solo sama di Jogja sebagai peringatan Maulid Nabi. Seperti itu salah satunya. Di sebuah sekolah ada siswa pindahan dari daerah lain yang memiliki kebiasaan berbicara dengan suara yang cukup keras dan nada yang tegas. Di daerah asalnya, berbicara seperti itu dianggap wajar, tetapi ketika siswa ini ngomong di hadapan kalian yang nggak biasa dengarnya, itu tuh dianggap sebuah kesalahan. Kalian nanti akan dibagi kasus seperti ini dan kalian menganalisisnya. Kemudian kelompok 1 perwakilannya boleh ke depan. Kelompok 1 perwakilannya boleh ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini nih. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 7. Sok. Pakai kepading Diskusi lagi. Kenapa? Ini ceritanya kayak gimana ceritanya? Nih aku bacain lagi, kalian makanya dengerin. Ceritain. Di sebuah sekolah, siswa berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Masalah apa yang muncul? Perbedaan budaya gak sih? Temannya Apa? teman yang merasa kurang nyaman. Iya. Benar. Kan ada yang kurang nyaman. Karena Karena julukan logat. Teman yang kurang nyaman karena Karena logat bicara ya singkat aja. Diskriminasi bisa masuk gak diskriminasi menurut kalian? diskriminasi terhadap perbedaan bahasa. Nah ya itu sok boleh ditulis. Diskriminasi terhadap perbedaan bahasa. Bermusyawarah terus komunikasi. Umat lain yang sedang beribadah kayak gitu. Jangan ganggu bla 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 kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup. Ya udah. Hari diadakan rapat desa untuk membahas kerja bakti. Saat rapat berlangsung, beberapa warga berbicara menggunakan bahasa Sunda, sementara yang lain menggunakan bahasa Jawa. Beberapa warga yang tidak memahami bahasa tersebut hanya diam dan tidak ikut berpendapat karena takut salah memahami. Pertanyaan analisisnya, bentuk keragaman apa yang terlihat, bahasa daerah, masalah apa yang muncul, warga tidak memahami karena saling menggunakan bahasa daerah. mengapa perbedaan bahasa bisa menimbulkan masalah? Karena tidak semua paham. Apa dampaknya jika dibiarkan warga menjadi minim interaksi? Bagaimana solusinya menggunakan bahasa Indonesia? Menanyakan artinya terlebih dahulu, jangankan pendapat orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1.
Desa Sukamaju akan diadakan acara syukuran desa. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku memiliki adat istiadat yang berbeda dalam menyelenggarakan acara. Kelompok warga dari suku Jawa mengusulkan menggunakan tradisi tertentu, sementara warga Sunda memiliki cara yang berbeda. Dalam rapat persiapan, masing-masing kelompok ingin adatnya yang digunakan. Suasana rapat tenggang karena tidak ada yang mau mengalah. Pertanyaan analisis. 1. Bentuk keragaman apa yang terlihat? Yaitu perbedaan budaya. 2. Masalah apa yang muncul? Ingin menggunakan tradisinya masing-masing. 3. Mengapa perbedaan bisa menimbulkan masalah? Karena berbeda pendapat. 4. Apa dampaknya jika dibiarkan? Rapat tidak akan beres. 5. Bagaimana solusinya? Kita harus saling mendengarkan pendapat sesama. Hasil diskusi dan solusi yang kita dapat, solusi pertama, bermusyawarah dan tetap rukun. Solusi kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan solusi ketiga, tidak saling menyalahkan pendapat orang lain. Terima kasih kelompok 2 atas partisipasinya. Sekarang teman-temannya boleh apresiasi dulu dengan memberikan tepuk tangan. Terima kasih kelompok 2. Ada kasusnya itu perbedaan bahasa daerah. Jadi ketika berdiskusi itu kelompok 2 menggunakan bahasa Jawa, kelompok 1 menggunakan bahasa Sunda, yang satu bahasa Batak. Jadi salah paham, gak ada komunikasi kayak gitu. Nah itu adalah satu kasus kayak gitu yang dianalisis sama kelompok 1. Dengerin, di mana masyarakat desanya itu misalkan desa 7A, ada misalkan orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, tapi mau syukuran. Nah syukurannya itu, aku mau pengen pakai adat Batak, aku mau pengen pakai adat Sunda, jadi nggak ketemu titik tengahnya. Nah tadi kelompok 2 mengemukakan ini ya, mengemukakan solusinya harus kayak gimana, kayak gitu. Pembelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh? Azel? Dan yang aku dapetin hari ini adalah menghargai perbedaan orang lain dan juga menghargai budaya daerah lain. Oke, terima kasih Azel. Selain Azel ada yang mau mengemukakan? Fauzan, boleh Fauzan? Keberagaman bukanlah suatu masalah, tetapi adalah sesuatu yang dimiliki oleh Indonesia. Suatu hal yang spesial dan harus kita hargai. Kita harus mempelajarinya dan mentoleransinya. Kita tidak boleh saling membedakan karena kita sesama manusia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fauzan dan Azel. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melakukan gallery walk dari poster yang kalian buat nanti. Nah, untuk sistem gallery walk-nya tadi sudah dijelaskan menggunakan sticky notes. Jadi Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Doa boleh dipimpin oleh Azel. Boleh Azel sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.